Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian jurnal yang berjudul Perhitungan Harga Opsi Eropa Menggunakan Model Binomial Multiperiode Studi Kasus Saham Telkom Jakarta. Tujuan saya mempresentasikan ini untuk memenuhi tugas kuliah saya. Berikut saya akan mempresentasikannya. Nah, di sini ada perhitungan harga opsi Eropa menggunakan model binomial multiperiode studi kasus saham Telkom Jakarta. Nah, harga opsi merupakan biaya yang dikeluarkan holder untuk mendapatkan kontrak opsi yang pembayarannya dilakukan pada saat kontrak dibuat. Nah, opsi ini dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu opsi call dan yang kedua itu opsi put. Nah, opsi ini dikenal dalam beberapa jenis, antara lain opsi Eropa dan opsi Amerika. Nah, opsi Eropa ini lebih mudah untuk dianalisa dibanding opsi Amerika. Nah, pada penelitian ini dikaji opsi Eropa. Nah, model binomial ini pertama kali dikembangkan oleh simultan oleh Cox, Ross, and Rubinstein. Nah, dengan mengasumsikan bahwa dalam suatu interval waktu harga saham akan naik sebesar faktor U yang naik dan akan turun sebesar faktor D atau yang turun. Nah, karena dipengaruhi oleh faktor suku bunga. Nah, langkah-langkah untuk menentukan harga opsi dengan model binomial menurut Seidel. Nah, itu yang pertama input harga saham atau S0. Nah, terus ada harga kontrak, strike price atau K, lalu ada periode T, suku bunga bebas resiko atau R, volatilitas, lalu ada banyaknya perubahan harga saham N. Nah, yang kedua itu hitung delta T. Nah, delta T itu dari periode T dibagi dengan banyaknya perubahan harga saham. Lalu hitung U, hitung D, dan hitung P probabilitasnya. Nah, lalu yang ketiga hitung harga saham pada SJN atau S0. U J dikali D pangkat N min J, di mana J itu 0,1 sampai N. N itu banyaknya perubahan harga saham. Nah, lalu hitung keuntungan atau nilai opsi pada VNG, yaitu max dikurangi, terus SJN dikurangi kontraknya. Lalu yang kelima itu nilai opsi pada node I, JVIJ untuk 0 kurang dari I kurang dari N min 1. Nah, setelah dihitung nilai opsi pada node tersebut, lalu dihitung langkah-langkah backward sampai diperoleh harga opsinya itu V0,0. Lalu real world dan risk neutral world. Nah, salah satu cara sederhana untuk menentukan harga opsi adalah model binomial. Nah, selain itu, model ini juga dapat menunjukkan perbedaan antara real world dan risk neutral world dari penentuan harga opsi, tetapi harga opsi yang diperoleh akan sama dengan keakuratan tertentu. Misal saat T0 sama dengan 0, harga saham adalah S0, harga saham pada saat T1 sama dengan T adalah S0U dengan peluang naik P atau S0D dengan peluang turun D sama dengan 1 min P. Nah, peluang P di sini adalah peluang naik yang sesungguhnya. Nah, nilai opsi dengan strike price K adalah VU sama dengan max S0U dikurangi harga kontraknya. Nah, lalu VD sama dengan max S0D dikurangi harga kontrak.
Nah, investor dapat melakukan strategi membeli atau menjual saham dan meminjam atau menabung dana dari bank agar dapat replikasi opsi untuk mendapat sifat perlindungan dari opsi. Nah, misal delta adalah jumlah saham yang dibeli dan B adalah dana dari bank. Nah, dana B dari bank ini dapat berupa deposito yang memberikan hasil investasi dengan suku bunga bebas risiko R yang kontinu majemuk. Pada saat akhir tahun, nilai akhir aset adalah delta S0U ditambah B dikali E pangkat R kali T sama dengan VU. Nah, ini yang naik, lalu yang turun itu delta S0D ditambah BE pangkat RT sama dengan VD. Dengan demikian, jumlah saham dan besar dana deposito adalah delta sama dengan VU min VD dibagi S0 dikali U min D. Lalu B-nya itu sama dengan E pangkat min RT dikali U dikali VD, lalu dikurangi dengan D dikali VU. Nah, dibagi dengan U min D. Nah, saat T0 itu F0 sama dengan delta S0 plus B. Nah, sehingga diperoleh dengan F0 sama dengan E pangkat RT. Nah, lalu kurung buka itu E pangkat RT min D dikali VU ditambah U min E pangkat RT dikali VD dibagi U min D. Nah, lalu definisikan probabilitas resiko netral Q. Nah, didefinisikan Q itu E pangkat RT min D dibagi U min D. Nah, lalu 1 min Q itu dari U min ERT dibagi U min D. Nah, maka diperoleh V0-nya itu E min RT Q dikali VU ditambah 1 min Q dikali VD. Nah, parameter Q dapat interpretasikan sebagai peluang harga saham naik karena implikasi dari persamaan 5 yang tadi untuk mencari nilai ekspektasi dari ST sebagai berikut. Nah, EST-nya itu diperoleh S0 dikali GU plus 1 min Q dikali D. Nah, lalu substitusi Q sama dengan ERT min D bagi U min D dan 1 min Q U min ERT min U min D ke dalam GU ini dan 1 min Q-nya ini. Nah, sehingga diperoleh EST itu sama dengan S0 E pangkat RT. Nah, persamaan 6 yang tadi sebelumnya itu menyatakan bahwa harga saham bertumbuh dengan laju pengembalian atau rate of return. Nah, alpha sama dengan risk free asset R atau SR per S0 dibagi E pangkat alpha dikali T. Nah, di mana alpha itu sama dengan R. Nah, hal ini bertolak belakang dengan kondisi real world, di mana pergerakan saham memiliki resiko naik dan turun yang acak. Nah, parameter Q pada persamaan 5 yang tadi itu disebut sebagai peluang dari risk neutral world. Misal, alpha adalah tingkat pengembalian yang kontinu majemuk. Nah, dan jika P adalah peluang naik sesungguhnya dari saham, maka P harus konsisten dengan U, D, dan alpha. Nah, dengan PS0U plus 1 min P S0 kali D sama dengan E pangkat alpha T. Nah, setelah faktor S0 difaktorkan, maka S0 dikali PU plus 1 min P dikali D sehingga sama dengan E pangkat alpha T. Nah, setelah dihilangkan tanda kurung kanan,
maka akan diperoleh P sama dengan E pangkat alfa T dibagi S0 dikurangi D. Nah, lalu dibagi dengan U dikurangi D. Nah, lalu kalikan pembilang dan penyebut dengan S0. Nah, sehingga P sama dengan E pangkat alfa T dikurangi D dibagi U min D. Nah, di sini diasumsikan D kurang dari E pangkat alfa T dikurangi U. Nah, maka P berada dalam selang 0,1. Nah, misalkan gamma adalah lebih resiko daripada investasi saham. Nah, laju pengembalian dari opsi dapat diperoleh dari rata-rata return berbobot dari investasi saham dan deposito. Nah, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, persamaan tersebut dengan demikian, penentuan harga opsi menggunakan peluang sesungguhnya dari real world dapat diperoleh dengan V0 sama dengan E pangkat min gamma T. Lalu dikali P kali VU ditambah 1 min P dikali VT. Nah, perhitungan opsi dengan asumsi risk neutral world hanya menggunakan 3 persamaan dari yang persamaan pertama tadi, lalu persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, selain itu, perhitungan opsi dengan asumsi real world memerlukan 5 persamaan, yaitu persamaan yang pertama, yang ketiga, 4, 8, dan 10 yang terakhir ini. Nah, dari 5 persamaan tersebut juga memerlukan tambahan informasi, yaitu laju pengembalian opsi alfa. Dengan demikian, perhitungan harga opsi akan lebih efisien menggunakan asumsi risk neutral world. Nah, lalu selanjutnya, yaitu model binomial multiperiode. Nah, misalnya saat T0 sama dengan 0, harga saham adalah S0. Nah, menurut model binomial ini, harga saham pada saat T1 sama dengan delta T adalah S0U atau S0T. Nah, begitupun saat T sama dengan 2 delta T. Harga saham menjadi salah satu dari S0T kuadrat, S0U dikali T, atau S0U kuadrat. Nah, dengan meneruskan langkah ini, pada saat TJ sama dengan J dikali delta T akan terdapat sebanyak J plus 1 harga saham yang mungkin terjadi. Nah, dari S0U, S0D, S0D2, S0UD, atau S0U kuadrat itu diperoleh dari persamaan sebelah ini, yaitu SIJ sama dengan S0UI, di mana I itu 0, 1, sampai banyaknya J. Nah, lalu D dibagi J min I. Nah, yang menyatakan harga saham awal S0 mengalami harga sebanyak I kali, serta penurunan harga saham sebanyak J min 1 kali. Nah, dihitung dari saat T0 sama dengan 0. Nah, pada saat jatuh tempo, Tn sama dengan N dikali delta T sama dengan T. Nah, terdapat banyak N plus 1 harga saham yang mungkin, yaitu S dikali IN, di mana I itu 0,1 sebanyak N kali. Nah, misal CIN itu I-nya sama dengan 0,1 sampai sebanyak N kali. Nah, yang itu menyatakan nilai-nilai payoff atau pendapatan pada saat jatuh tempo untuk opsi Cal Eropa, maka payoff-nya itu CI dikali N sama dengan max harga kontrak dikurangi SIN harga saham yang tadi. Nah, di mana I itu 0,1 sampai N banyak N. Nah, sedangkan nilai payoff saat jatuh tempo untuk opsi put Eropa diberikan PI kali N sama dengan max harga kontrak dikurangi harga sahamnya, sehingga I-nya itu 0,1 sebanyak N kali. Nah, selanjutnya perhitungan payoff dilakukan dalam arah mundur untuk memperoleh nilai opsi pada saat T0 sama dengan 0. Nah, misal VIJ adalah nilai opsi pada saat TJ yang berkaitan dengan nilai saham SIJ dengan
dengan VIJ itu sama dengan CIJ. Nah, untuk call. Nah, dan untuk putnya itu VIJ sama dengan PIJ. Nah, nilai opsi dihitung sebagai rata-rata dari nilai opsi VI, J plus 1, FI plus 1, J plus 1 pada saat T J plus 1 untuk I 0, 1 sampai sebanyak J. Nah, di mana J itu N-1 dan N-2 sampai 0. Sehingga diperoleh persamaan ini. Nah, dengan P peluang harga saham naik, formula nilai opsi call Eropa untuk I sama dengan 0, 1 sampai sebanyak J. Nah, J sama dengan N-1, N-2 sampai 0 adalah CIJ, sehingga formula nilai opsi call-nya itu diperoleh CIJ sama dengan E pangkat min R delta T. Nah, dikali P dikali CI plus 1 J plus 1 plus 1 min Q CI, J plus 1. Nah, dan formula nilai opsi put Eropa adalah PIJ sama dengan E pangkat min R delta T, lalu P dikali PI plus 1 J plus 1 ditambah 1 min P, PI J plus 1. Nah, dengan demikian, harga opsi call adalah J00 dan harga opsi put adalah P00. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan harga opsi dengan model binomial multiperiode. Nah, diketahui harga saham Telkom pada tanggal 4 Juni 2020 itu adalah S0 adalah 3.300. Lalu suku bunga bebas resiko R itu 0,3. Nah, nilai volatilitasnya itu diperoleh 0,25 dan periode T-nya itu 1 tahun. Nah, berikut akan ditentukan harga opsi call Eropa menggunakan metode binomial 4 langkah. Nah, nilai parameter yang diperlukan itu U, D, P, dan delta T, dan nilai strike price atau kontrak. Nah, yang pertama ini kita akan melakukan perhitungan opsi call Eropa bila harga saham dan strike price sama, yaitu harga kontrak sama dengan harga saham S0-nya itu. Nah, berarti diketahui S0-nya itu 3.300, R-nya itu 0,3, lalu volatilitasnya itu 0,25, terus periode T-nya itu 1 tahun. Nah, setelah diketahui dari S0, R, suku bunga bebas resikonya, volatilitas, dan periode T, cari U, D, P, delta T, dan nilai strike price K. Nah, untuk mencari U-nya itu E pangkat volatilitas dikali akar delta T. Nah, sehingga diperoleh 1,1331, lalu D-nya itu diperoleh dengan 0,8824. Nah, delta T itu T dibagi dengan N. Nah, T itu periode T-nya itu 1 tahun. Nah, lalu N-nya itu ada 4 langkah. Nah, sehingga 1 dibagi 4 itu 0,25. Nah, di sini K-nya itu 3.300 diperoleh yaitu ketika bila harga saham dan strike price-nya itu sama. K sama dengan S0, sehingga K-nya itu 3.300. Nah, lalu kita cari P-nya. Nah, P-nya itu E pangkat R dikali delta T dikurangi D dibagi U min D. Nah, sehingga diperoleh 0,7797. Nah, dari yang diperoleh P ini kita kurangi dengan 1. Nah, sehingga diperoleh 0,2203. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari harga saham pada node 1 sampai 4. Nah, lalu mencari nilai opsi call pada node 1 sampai 4. Nah, untuk mencari harga saham pada node 1 itu
S0 dikali U. Nah, sehingga diperoleh 3739,23. Nah, lalu S0D-nya diperoleh seperti ini. Nah, lalu pada harga saham pada node 2 itu S0U kuadratnya diperoleh 4236,92, lalu S0UD-nya diperoleh 3300, S0D kuadratnya diperoleh 2569,47. Nah, harga saham pada node ketiga itu S0U pangkat 3, S0U kuadrat dikali D, lalu S0UD kuadrat, lalu S0D pangkat 3. Nah, sehingga diperoleh nilainya ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu harga saham pada node 4. Nah, pada node 4 itu S0U pangkat 4, lalu S0U pangkat 3 dikali D, lalu S0 dikali U kuadrat dikali D kuadrat, lalu S0 dikali U dikali D pangkat 3, lalu S0 dikali D pangkat 4. Nah, sehingga diperoleh hasil ini. Nah, setelah mencari nilai opsi dari node 1 sampai node 4, maksudnya setelah mencari nilai harga saham pada node 1 sampai 4 ini, maka selanjutnya itu akan dicari nilai opsi pada node 4 sampai 0 dengan cara backward. Nah, untuk nilai opsi pada node 4 itu, nah ini ada C4,4, max S4,4 dikurangi harga kontrak, sehingga maxnya itu diperoleh dari harga saham yang tadi pada node 4, S0U pangkat 4 itu kan diperoleh 5439,84. Nah, kita masukkan ke sini lalu dikurangi dengan harga kontrak. Nah, sehingga diperoleh 2139,84. Nah, begitupun yang C3,4. Nah, lalu yang C2,4, nah itu 3300 dikurangi 3300 sehingga hasilnya 0. Nah, untuk C1,4 itu max S-nya itu dikurangi dari 1,4, yaitu yang diperoleh pada harga saham node 4 tadi itu 2569,08. Nah, itu dikurangi dengan harga kontraknya. Nah, hasilnya itu negatif, maka karena rugi maka hasilnya 0. Nah, lalu nilai opsi node ketiga itu C3,3 sama dengan E pangkat min R delta T. Nah, lalu dikali dengan nilai opsi pada node 4, yaitu C4,4 dikali P-nya yang telah dihitung tadi. Nah, lalu ditambah dengan C,34 ini dikali 1 min P. Nah, sehingga diperoleh 1739,234. Nah, begitupun dengan C2,3, C1,3, dan C0,3. Nah, nilai opsi node kedua sama seperti mencari saat nilai opsi node ketiga, yaitu dengan E pangkat min R delta T, lalu C33 itu dari nilai opsi node ketiga, yaitu 1739,234. Nah, lalu C2-nya itu diperoleh dari nilai opsi node ketiga pada C2,3, yaitu 677,261, sehingga diperoleh 1396,51. Begitupun dengan C1,2, C0,2. Nah, untuk nilai opsi node pertama masih sama seperti pada nilai opsi node kedua dan nilai opsi node ketiga. Nah, nilai opsi node pertama itu diperoleh yang C1,1-nya itu 1110,30. Nah, lalu C0,1-nya diperoleh 354,378. Nah, untuk nilai opsi node 0 atau C0,0, nah,
Caranya itu masih seperti node 1, node 2, dan node 3. Nah, sehingga diperoleh 875,576. Nah, sehingga nilai opsi bila harga saham dan strike price-nya itu sama, maka diperoleh harga nilai opsinya itu 875,576. Nah, lalu selanjutnya perhitungan opsi call bila strike price lebih rendah dari harga saham, yaitu K kurang dari S0. Nah, misalkan diketahui strike price-nya K itu 3.200. Nah, masih sama seperti yang bila strike price sama dengan dari harga saham. Nah, maka harga U-nya diperoleh ini, lalu D-nya diperoleh ini, dan delta T-nya masih sama, yaitu 0,25. Nah, lalu P dan 1 min P-nya itu 0,7797 dan 0,2203. Nah, masih harga sahamnya masih sama seperti tadi, tapi yang dibedakan itu harga kontraknya. Nah, karena di sini harga kontraknya itu kurang dari S0. Nah, sehingga hasil dari saham pada node keempat yaitu 5.439,84 itu dikurangi dengan harga kontraknya yang kurang dari S0 yaitu 2.239,84. Nah, begitupun sampai C 0,4 yaitu sehingga diperoleh 0. Nah, untuk nilai opsi node ketiga, node kedua, node pertama, dan sampai node ke-0 itu menggunakan rumus yang tadi itu. E pangkat min R delta T, C 4,4P ditambah C 3,4P dikali 1 min P. Nah, sehingga diperoleh 1832,009. Nah, berikutnya C untuk 2,3, C 1,3, C 0,3 itu sama seperti C 3,3. Nah, lalu untuk nilai opsi node kedua itu sama seperti yang nilai opsi node ketiga. Nah, untuk opsi node kedua itu C-nya diperoleh dari opsi node ketiga. Nah, untuk C1,2, C0,2 itu sama seperti C2,2. Lalu nilai opsi node pertama pun juga begitu. Lalu yang nilai opsi node ke-0 itu dari C-nya itu dari node pertama, lalu ditambahkan dengan node yang 0,1 ini, lalu dikalikan dengan 1 min P. Nah, sehingga nilai opsi call bila strike price lebih rendah dari harga saham itu diperoleh 947,0224. Nah, lalu itu yang C, perhitungan opsi call bila strike price-nya lebih tinggi. Maaf, ini lebih tinggi bukan rendah. Nah, misalkan diketahui strike price K-nya itu 3.400. Nah, sama seperti cara yang B tadi, yang perhitungan opsi call bila strike price-nya lebih rendah dari harga saham. Nah, sehingga pada saat K lebih dari S0, nilai opsinya itu diperoleh 817,266. Nah, dari ketiga perhitungan harga opsi dengan strike price K yang berbeda itu, sehingga harga opsi saat K kurang dari S0 itu 947,0224. K sama dengan S0-nya itu 875,576, lalu K lebih dari S0 itu 817,2626. Nah, jadi untuk nilai yang tertingginya itu diperoleh dari
harga kontraknya kurang dari S0-nya. Nah, lalu dilakukan simulasi perhitungan harga opsi dengan model binomial multiperiode menggunakan Python dan Excel. Nah, untuk dengan menggunakan Python, maka sama dengan S0 ini yang pertama kita import NumPy as NP, lalu yang kedua import Math as M. Nah, untuk yang pertama itu kan delta T dibagi N, nah lalu U, lalu D, lalu untuk mencari P-nya itu E dipangkat R dikali delta T. Nah, dikurangi dari hasil D-nya yang turun ini. Lalu dibagi U min D. Nah, setelah itu kita akan masukkan buat matriks harga saham baris sama dengan J atau jumlah turun. Nah, kolom I ini periode, sehingga S0 dikali UI min J dikali DJ. Nah, untuk hitung pi of obstacle di node 0, di node 1, di node periode N-nya itu atau 4-nya itu, jadi stock price-nya itu dikurangi dengan harga kontraknya. Nah, lalu setelah mencari hitung pi of obstacle itu dilakukan dengan langkah backward induction untuk nilai opsinya. Nah, sehingga untuk rumusnya itu ini lalu dikali dengan P dikali opsi value atau nilai opsi, yaitu J, I plus 1 ditambah 1 min P dikali nilai opsi J plus 1 I plus 1. Nah, dimana J itu 0,1 sampai banyaknya nilai J-nya atau nilai N-nya itu. Nah, untuk memperoleh nilai opsinya itu harus diperoleh nilai opsinya itu 0,0. Nah, untuk yang pertama ini kita kan mencari harga kontraknya sama dengan S0. Nah, sehingga S0-nya ini kita kan 3.300 sudah diketahui sebelumnya, lalu harga kontraknya ini kita masukkan ketika harga kontraknya sama dengan harga sahamnya S0-nya itu 3.300. Nah, T-nya itu 1 tahun, lalu R-nya itu 0,3. Lalu volatilitasnya itu 0,25. Nah, N-nya itu 4. Kenapa 4? Karena binomialnya ada 4 langkah. Nah, lalu kita buat pohon nilai opsinya ini dan nilai sahamnya ini. Nah, lalu print pohon harga saham SJ,1, lalu print NP round atau stock trade, 2. Nah, lalu print pohon nilai opsi call. Nah, lalu sama seperti yang tadi, print NP round stock trade 2. Nah, yang terakhir itu diperoleh harga opsi call Eropa saat ini atau harga call-nya. Nah, lalu kita run. Nah, ternyata pada saat nilai kontrak sama dengan S0-nya, harga opsi call Eropa saat ini diperoleh 875,6455. Nah, harga yang tadi itu
sama seperti ini, sama seperti pada saat cara manual, tapi beda di belakang komanya aja. Nah, selanjutnya itu harga kontrak kurang dari S0. Nah, kita masukkan 3.200, lalu kita run. Nah, sehingga itu diperoleh 947,0765. Nah, harganya itu sama seperti pada saat perhitungan manual. Cuman yang membedakan itu di belakang komanya aja. Nah, lalu pada saat kannya lebih dari S0, yaitu 3.400. Nah, kita run. Nah, itu harga opsi call Eropa saat ini itu diperoleh 817,3446. Nah, pada yang manual tadi yang membedakan itu cuma di belakang komanya aja. Nah, setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan Python, nah harganya itu sama, tapi yang membedakan cuma 0 di belakangnya, koma di belakangnya. Nah, perbedaannya itu diperoleh ini 947,0765, 875,6455, 817,3446. Nah, harga opsinya itu tinggi saat K kurang dari S0-nya. Nah, lalu simulasi yang kedua itu menggunakan Excel. Nah, untuk menggunakan Excel itu kan harga saham pada saat ini sudah diketahui, lalu nilai volatilitasnya juga sudah diketahui, terus waktu jatuh tempo T-nya itu kan 1 tahun, lalu jumlah periodenya itu 4. Kenapa 4? Karena yang dicari itu langkah binomial 4 kali. Nah, lalu ada namanya periode dalam tahun atau delta T. Nah, delta T ini diperoleh dari ini, T waktu jatuh tempo dibagi dengan N sebanyak langkahnya itu. Nah, sehingga diperoleh 0,25. Nah, untuk harga kontraknya itu, nah itu kan ada 3. Nah, yang pertama itu saat K sama dengan S0, jadi 3.300. Lalu yang kedua itu K kurang dari S0, yaitu 3.200. Nah, lalu yang ketiga itu K lebih dari S0, yaitu 3.400. Nah, untuk U-nya itu diperoleh dari pangkat dari volatilitasnya ini dikali dengan akar delta T. Lalu dikali dengan itu tadi E7-nya itu yaitu namanya periode dalam tahun, sehingga diperoleh 1,1331 sekian. Nah, lalu yang D itu sama seperti U, cuman yang membedakan D ini ada negatifnya, sehingga diperoleh 0,8824. Nah, suku bunga bebas resikonya itu R, lalu probabilitas P-nya itu 0,779, lalu satu min P-nya itu 0,2204. Nah, yang pertama kita akan mencari harga sahamnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan S0-nya itu 3.300. Nah, untuk pada saat node pertama itu S0 dikali U dan S0 dikali D. Nah, S0 U-nya itu 3.300 ini dikalikan dengan U-nya tadi. Ini 1,1331 sekian. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, S0D itu sama seperti S0-nya. Nah, terus S0 dikali D-nya itu 0,8824. Nah, begitupun dengan node kedua.
Nah, kalau node kedua itu sama seperti pada node pertama. Nah, terus node ketiganya, node keempatnya. Nah, kita akan membuat pohon binomial untuk K sama dengan S0 atau harga kontraknya itu sama dengan harga saham saat ini. Nah, kita setelah harga saham itu kita akan mencari nilai opsi call-nya itu dengan cara backward. Nah, yang pertama itu kita harus mencari nilai opsi call pada node keempat terlebih dahulu. Nah, itu dengan pi off-nya, yaitu dari ini S0U pangkat 4 nilai yang ini dikurangi dengan ini, dengan harga kontraknya pada saat K sama dengan sama dengan S0-nya, sehingga diperoleh ini. Lalu yang S0U pangkat 3 dikali D juga sama. S0U pangkat 2 dikali D2 pun harganya pun sama seperti cara yang S0U pangkat 4-nya tadi. Nah, untuk nilai opsinya pada node ketiga itu yaitu sama seperti yang sebelumnya, itu E dikali E pangkat min E11 atau suku bunga dikali dengan delta T-nya, lalu dikali dengan harga saham pada node ketiga itu S0U pangkat 3. Nah, ini 4801 dikalikan dengan P-nya, lalu ditambah ini dikalikan E ini kan, kalikan ini lalu ditambah dengan ini kan, ini lalu dikalikan dengan P-nya, lalu ditambahkan dengan C3,4-nya, lalu dikalikan 1 min P, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, lalu untuk S0U kuadratnya juga sama. Lalu untuk nilai opsi call pada saat node ketiga pun caranya sama seperti harga opsi call pada node ketiga, kedua, pertama, dan ke nolnya itu harga sahamnya itu 3.300. Nah, jadi untuk nilai opsi call pada saat harga kontrak sama dengan S0 atau harga saham saat ini itu 875,64554. Nah, untuk pohon binomial untuk harga kontrak kurang dari S0-nya itu caranya sama seperti di atas, tapi membedakan ini cuman harga kontraknya yaitu 3.200. Nah, sehingga diperoleh harga opsi call untuk K kurang dari S0-nya itu 947,0224. Nah, begitupun dengan pohon binomial untuk nilai opsi call-nya itu K lebih dari S0. Nah, caranya itu sama seperti yang atas tadi, cuman yang membedakan itu harga kontraknya. Nah, harga kontraknya ini kan lebih dari S0 yaitu 3.400. Nah, sehingga diperoleh harga opsi call-nya itu 817,34456. Nah, berdasarkan yang sudah disimulasikan dengan Python dan Python dan Excel itu ternyata hasilnya sama dengan yang manual. Cuman yang membedakan itu pada
angka yang di belakang koma ini. Nah, itulah sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.